menemukan bahwa tadi nggih yang disampaikan oleh Cak Mus itu bahwa memang awalnya saya menyadari dulu bahwa saya memang ada problem. Jadi untuk Mbak Nika mungkin bisa juga untuk kita kita kemudian untuk kembali lagi mereview apakah apa yang terjadi pada diri kita itu. Saya ingat banget Cak Mus pernah bilang seperti ini. Ya Allah, sampean ini orang baik. Terus kemudian beliau mengatakan bahwa apakah ada kemungkinan bahwa segala hal yang pernah hadir dalam hidupmu ini lah yang membentuk dirimu, yang membentuk keadaan terbaikmu saat ini. Dan apakah mungkin bahwa celengan, jadi surplus kalau Cak Mus ngomongnya itu, celenganmu dalam membersamai orang lain, dalam tingkah laku, dalam berbagi, itulah yang menyebabkan hidup itu menjadi jauh lebih baik. Jadi dari kata-kata itu, kemudian kata-kata dari para guru, waktu itu saya NLP-nya ikut Kinur, ya NLP-nya ikut Kinur. Di situ diceritakan tentang di kelas vibrasi juga diceritakan bagaimana mengamati. Jadi hidup ini seperti film yang terus berjalan. Terus kita seperti di depan televisi dan kita yang pegang kendali remote-nya. Mau di mute, mau di off, mau di on atau ganti channel. Itu sebenarnya kita punya kendali di situ. Nah, dari situ saya mulai menjadi pengamat, Om Rio. Jadi ketika ada sebuah persoalan, saya mulai mengambil langkah 2-3 langkah dari persoalan itu, kemudian mengamati. Apakah hal ini benar-benar mengganggu saya atau hanya pikiran saya yang menyebabkan saya terganggu. Nah, dari situ kemudian saya mulai melakukan katarsis jabaris, kemudian self-healing sendiri, kemudian ritual-ritual memaafkan yang bentuknya itu bisa kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Seperti misalkan saya lebih senang dengan tidur rileks, kemudian saya membayangkan orang yang saya benci, kemudian saya mendoakan hal-hal baik untuk dia, hal seperti itu saya lakukan. Dan setelah itu, saya merasakan bahwa hidup saya jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks, dan yang paling utama adalah saya tidak kepo. Jadi saya menutup akses informasi negatif kepada saya yang itu tidak ada manfaatnya. Beda dengan orang yang mau misalkan mengkritik, misalnya Bu Saras ini, tapi dia niatnya membangun. Dengan yang hanya mencemooh, saya mulai bisa membedakan itu. Gitu. Dan kemudian yang saya lakukan lebih sering adalah tadi, accepting. Karena bagi saya adalah accepting is basic. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Cak Mus, apakah Saraswati tidak menangis? Menangis, tapi lebih cepat air mata itu kering. Apakah Saraswati ini tidak terpuruk? Terpuruk, tapi lebih cepat kemudian bangkit lagi. Never give up. Gitu. Jadi, sebenarnya perjalanan ke dalam tidak untuk menghilangkan penderitaan sebenarnya, tapi bahkan menerima itu sebagai harmoni, seolah kaki kanan dan kaki kiri berjalan beriringan, dan keduanya ini menjadi sebuah hal yang seimbang. Jadi kalau misalkan ada kebahagiaan, di situ kita akan mensyukuri kebahagiaan itu, dan ketika di situ ada penderitaan, kesalahan, di situ kita akan belajar lagi. Hari esok kesalahanku ini tidak diulang lagi. Dan kemudian belajar reframing hal-hal yang menyakitkan, seperti misalkan saya tadi Om Rio bahwa trauma punya uang gitu ya. Itu saya alami tidak setahun, 2 tahun, saya alami 5-6 tahun. Jadi begitu saya punya duit, misalkan karena memang kita kan pertanian dan juga kalau pas pangsa panen bawang merah itu kita akan ada rezeki yang alhamdulillah gitu. Dan itu tidak pernah sampai 1 bulan dipegang tangan, itu nggak jelas kemana gitu.
ditipu orang lagi, dibawa orang lagi, dan lain sebagainya, karena belum mampu mereframing. Tapi dari tahun ke tahun, jumlahnya semakin kecil. Jadi misalkan tahun pertama segini, nanti tahun kedua, ketiga, terulang lagi sampai bisa mereframing benar-benar kondisi mental kita itu dalam kondisi sudah sembuh. Apakah masih ada problem? Masih, tapi lebih bisa accepting, lebih bisa ngerti, oh iya, ini memang tarikan dari dalam gitu. Jadi yang sulit memang itu. Jadi ketika masuk ke dalam, dan saya masih belajar terus untuk hal itu. Cuma untuk masalah permasalahan perekonomian dan lain sebagainya sudah jauh sangat membaik. Jadi kalau misalkan saya melihat orang-orang seperti Om Gideon Ivan ini ya, melentingnya adalah dari segi finansial luar biasa. Waktu saya ketemu awal, terus kemudian saya ketemu lagi, itu peningkatan secara ekonomikal keren banget gitu. Nah kalau seperti saya fokusnya ke self healing, jadi saya menemukan happiness inside. Jadi saya lebih jadi dulu kalau misalnya karena saya merasa lonely itu saya mencari sesuatu di orang lain, di kebendaan, di keramaian. Saya sekarang biarpun saya sendirian di rumah, saya cuma lonely, tapi saya nggak pernah, saya alone tapi tidak pernah lonely. Jadi saya itu walaupun pagi di rumah, saya mungkin di rumah tuh sendiri, nggak punya teman, anak saya satu sudah mondok, suami saya jarang di rumah karena keluar kota, tapi saya nggak merasa loneliness, saya tetap happiness gitu. Seperti itu. Jadi itu yang saya temukan bahwa baik bahwa kita itu waktu dulu saya berpikir bahwa saya tidak memerlukan uang untuk bahagia, akhirnya saya dibentur-benturkan dengan keadaan dan sampai nyusep-nyusep itu tadi. Akhirnya saya gini, bahagia memang tidak perlu uang, tapi for everything kita perlu uang untuk bisa menyokong dan menjaga kebahagiaan itu. Jadi dari situ saya mulai sangat membaik secara finansial. Saya dari sebelumnya sampai nyungsep-nyungsep itu, saya sekarang tetap ada problem itu karena belum selesai. Saya belum klop dengan pasangan saya untuk menyelesaikan ini. Masih sering ada selisih paham. Tapi sangat berbeda dari awal saya mengalami permasalahan itu sampai sekarang. Dan yang paling terasa adalah rumah ini sangat adem. Jadi rumah ini sangat adem. Dulu itu tanaman itu tidak mau tumbuh di rumah saya karena saking panasnya lingkungan pikiran dan perasaan. Jadi kalau punya tanaman itu tiba-tiba nggak ada apa-apa, mati gitu. Dan sekarang sudah mau di pot kecil pun dia sudah mau tumbuh lebat, subur, dan orang datang itu betah berada di rumah saya. Jadi sekarang rumah saya itu kayak basis. Jadi kalau pagi banyak guru-guru PAUD yang ngumpul di sini, nanti malam teman-teman silat. Jadi rumah saya itu hawanya tuh menjadi lebih enak karena memang orang yang di rumah itu merasa nyaman. Kalau dulu tuh orang bertamu tuh seolah-olah mungkin merasa tidak betah ya, tapi Cak Mas sudah pernah ke sini kayaknya betah, pengen nginep kok. Berarti ya waktu itu saya sudah self healing kayaknya. Jadi saya merasakan bahwa anak-anak kecil yang bermain ke sini itu dulu itu tidak betah, sampai akhirnya rumah saya itu pernah dibikin peta umpet, anak 12 kecil-kecil itu pulang kerja, rumah saya itu berantakan, kaki-kaki banyak gitu, ternyata anak-anak kecil tuh senang bermain di rumah saya. Dari situ saya merasa bahwa ketika kita positif dan jalan ke dalam kita temukan, maka sebenarnya permasalahan di luar itu tidak lagi hiruk pikuk di sini dan di sini. Ya di luar aja, nggak sampai masuk ke dalam diri kita. Dan ketika itu masuk ke sini, ya itu yang menyebabkan kita menjadi kacau balau. Kira-kira itu sih sebenarnya yang dari perjalanan yang ingin saya sampaikan adalah kepedulian kita kepada terutama anak-anak dan pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa yang kelihatannya baik-baik saja, just fine, ternyata mereka mungkin memerlukan sentuhan bantuan untuk dibersamai. Seperti itu sebenarnya. Yang terutama adalah dari perasaan loneliness, jadi perasaan kesepian, walaupun dan banyak orang yang datang ke sini punya segala-galanya, sampai dia bisa luar biasa
dalam kehidupannya, tapi ternyata di dalam dirinya yang terdalam dia punya problem mental illness yang memang harus dibantu seperti itu. Mbak Saras, dan kayaknya ciri-ciri rumah yang menyenangkan tuh katanya ada kupu-kupu, capung, dan tupai ya Cak Mus ya. Tapi nanti dibahas nanti aja, kenapa harus ada tupai ya. Nanti mungkin ada sesi khusus yang spesialis di situ. Harmoni itu katanya harus ada hewan-hewan itu. Iya. Nah, berarti bulan depan tentang finansial, Mas Ivan, jadwalnya kita majukan. Oke. Hari bulan November insya Allah. Terus saya pikir sesi ini udah cukup Cak Mus ya. Ya. Harus kayaknya lebih panjang lagi nih nanti. Terima kasih Mbak Saras. Terima kasih ceritanya semuanya. Dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Terima kasih Mas Ivan yang sudah comeback lagi setelah datang. Terima kasih Mas Ivan. Ya, terus Mbak Nika, Om Priyo, Cak Mus. Mbak Nika juga matur nuwun sudah bisa bergabung dan bercerita sehingga kita bisa saling menyemangati. Baik, mohon maaf jika ada salah kata dari saya kembalikan ke Cak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.